atas kehidupan kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada, amin. Dan saya percaya kita yang ada pada hari ini, kita semua butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu Tuhan selalu memegang tangan kita, karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak mampu. Oleh sebab itu setiap kita yang ada, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Yesus. Dengan segenap hatimu bahwa engkau tidak mampu untuk berjalan, engkau butuh Tuhan di dalam kehidupanmu. Menyadari kami tidak mampu untuk berjalan tanpa pimpinanmu.
Yesus namanya. Kami nyatakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yesus nama yang beri menang. Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Oh, Yesus namanya. Amin, haleluya. Sungguh benar kami percaya Tuhan, bahwa kemenangan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Oh, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan. Kau sumber kemenangan bagi setiap kami yang ada. Kami datang padamu, kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kau kemenangan kami. Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Pujian bagimu ya Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan ya Oh Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan setiap kami yang ada, kami orang yang berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih. Kami siap meninggikan Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Kita yang siap muji Tuhan, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita yang ada, kita mempersembahkan hidup kita bagi Allah kita.
percaya hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Dia Tuhan sudah menebus hidup kita. Oh, amin. Katakan hidupku sekarang. Hidupku sekarang kita persembahkan pada Tuhan kita. Persembahkan Di hadapan-Mu Tuhan. di hadapan-Mu, oh Yesusku.
tangan Tuhan, amin. Amin. Kita ada biji Tuhan yang indah. Kita ada di dalam hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak pernah ragu. Karena setiap langkah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan kita yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Naikkan pujian dengan iman-Mu. Ku di tangan-Mu. Naikkan pujian dengan percaya. Ku di hati-Mu, amin, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kaum pria untuk katakan pujian kadaku di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Amin. Kaum wanita naikkan pujian dengan segenap hatimu. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Dan sama-sama aku percaya Tuhan.
kami ada dalam pikiran Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Dengan segala kekurangan kami, Tuhan nyata bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami lewat pujian kami, penyembahan kami. Tuhan bertahta Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Bapa yang baik. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau dengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan di pagi hari ini kami berdoa, biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapa yang baik. Sehingga kerinduan Tuhan terjadi bagi kami Bapa. Urapi kami yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu menyampaikannya. Terpuji nama Tuhan, kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom semua, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini pagi yang terbahagia, pagi di mana kita sudah menyembah dan memuliakan Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang istimewa, saudaraku. Saudaraku, kedatangan tamu dari Jakarta, dari Pekanbaru yang akan melayani kita pada pagi ini. Ya, nanti akan ada kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan saudara. Dulu ada saudara saya di belakang itu, dulu bersaksi sekitar berapa tahun yang lalu ya, si Darwin, 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, dia belum mempunyai anak saudaraku. Sudah 7 tahun pernikahan belum dikaruniai anak. Tetapi saudaraku, sekarang dia ke Batam sudah mempunyai anak saudaraku. Ya, itu oleh karena kasih karunia Tuhan saudaraku. Ya, kita tetap melayani apapun yang terjadi, ya. Jangan sampai kita putus tengah jalan, pasti Tuhan akan berikan karunia-karunia yang luar biasa. Kita ada sekitar rombongan itu 20 orang, ya, sebagian masih di hotel. Tadi malam kita juga dibuat khawatir saudaraku, karena mereka hari ini akan balik ke Jakarta jam 2.30, rombongan ini. Dan ketika kami baru makan, 3 orang tertinggal di klinik. Saudaraku. Kenapa tertinggal di klinik? Karena hasilnya positif. Kami kemarin habis melakukan kegiatan fellowship, saudaraku, ada sekitar kurang lebihnya 200 orang. Dan kalau yang 3 ini positif, kami semua yang ikut acara akan di swab nantinya oleh pemerintah. Ya, tetapi puji Tuhan, di dalam meja makan bundar itu, ya Tuhan berbicara sama saya, yuk kita doa. Ya, saya ajak teman-teman di dalam meja bundar itu 10 orang, yuk kita doa sepakat. Dan saya doa, karena akan di antigen kembali. Antigen pertama positif, mau antigen kedua. Yuk kita doa, kita minta kemurahan Tuhan, hasilnya adalah negatif. Akhirnya kami berdoa, saudaraku, 5 menit kemudian keluar hasilnya. Puji Tuhan, hasilnya semuanya negatif, saudaraku. Karena kalau tidak kemurahan Tuhan, aduh tidak tahu apa yang terjadi. Ya, yang ini diisolasi dan kita 200 orang akan di swab, bikin repot semuanya. Di situ ada foto-fotonya semua karena kita foto bersama, saudaraku. Tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku terus doakan dan dukung di dalam doa dan support, saudaraku. Kita sebentar lagi akan membangun yang di sebelah, gedung di sebelah. Rencana 2 lantai atau 3 lantai kita akan bangun. Sehingga nantinya tempat ibadah kita makin besar. Bulan Januari, kalau Tuhan izinkan kita sudah mulai naikkan ini, saudaraku. Atap ini kita naikkan, kita jebol ke samping. Jadi lebih luas. Ini lihat nih, penuh saudaraku. Penuh sekali. Ya ini di sebelah juga sudah penuh, saudaraku. Jadi puji Tuhan, ya kita tetap memuliakan Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kerajaan Allah akan makin diperlebar, diperluas. Kita penuhi surga dengan orang-orang yang mau memuliakan Tuhan, saudaraku. Oke, pagi ini kita akan diisi oleh beberapa kesaksian, saudaraku, dari teman saya, dari teman pelayanan. Mereka adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan. Mereka berani bayar harga dimanapun mereka berada. Mereka berani keluar pulau, kemana-mana selain menginjil, mereka juga melayani. Mereka semua bayar harga, saudaraku. Dan kita nanti akan diisi oleh pembicara yang luar biasa, orang benar-benar yang cinta Tuhan. Sekarang
baru kuliah akan mendapatkan titel STH, tapi dalam hidupnya benar-benar melayani Tuhan di gereja, dipakai juga, saudaraku. Oke, saya tidak perpanjang lebar. Mungkin kesaksian pertama dari siapa? Bro John, Bro Seli. Oh, satu lagi pengumuman, tidak apa-apa, Najwa. Kita Natal tanggal 19 Desember di Hotel Travelodge. Travelodge itu adalah dulunya namanya Novotel. Jadi saudara persiapkan, ya doakan, ya dukung juga di dalam dana untuk sama-sama kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, itu tanggal 19 Desember, jamnya nanti dikasih tahu, saudaraku, dan semuanya akan dipersiapkan. Tuhan memberkati. Oke, mari Bro John. Boleh ini, boleh terserah. Ini aja. Salam semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa? Diberkati Tuhan? Iya. Oke. Agak grogi soalnya nih. Oke, saya perkenalkan nama saya. Saya diberi nama oleh orang tua saya. Nama aslinya Chinese-nya Acong. Nama Indonesianya John Rusli Wijaya. Saya lahir 46 tahun yang lalu di kota Pematang Siantar. Saya lahir dan dibesarkan di kota Medan. Sedikit saya mau kesaksian. Saya ini anak paling tua dari 5 bersaudara. Saat ini saya begereja di Gereja Bethel Indonesia di Jalan Nangka, Pekanbaru. Saya basically dari keluarga yang bukan Kristen. Papa saya orang penyembah kepercayaan. Papa saya itu dari kecil sering ngajarin kami itu kalau mau hidup itu mesti ngandalin kedua kaki sendiri, nggak boleh ngandalin orang lain. Jadi saya tumbuh besar nggak ngandalin siapa-siapa. Saya banyak besar hidup di jalanan. Saya bergumul sama orang pasar, preman pasar. Hidup saya cukup keras. Saya tidak mengenal Tuhan sampai di tahun 2008. Jadi sedikit flashback, saya menikah tahun 2004. Jadi selama beberapa tahun pernikahan saya rasakan seperti di surga. Saya rasa. Istri saya ngerasanya seperti di neraka gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya ngerasa enak. Punya istri yang gak ngomel. Saya setiap pulangnya, saya gak pernah pulang malam. Saya pulangnya pagi. Saya ke diskotik, saya cari perempuan malam, saya karaoke, saya narkoba, saya alkohol dan segala macam. Dan istri saya gak pernah marah. Karena janji kami sebelum menikah, istri saya cuma bilang satu, kamu jangan mabuk depan orang tua saya. Itu saja permintaan dia, enggak yang lain. Yang saya lakukan. Jadi kalau saya lagi mabuk, saya lagi narkoba tingkat tinggi, lagi tinggi itu, saya enggak turun ke rumah mertua saya. Saya jemput dia, saya lagi mabuk, saya telepon, lu cepat keluar, gua antarin lu pulang, gua mau lanjut ke karaoke lagi. Sampai pagi, jam 3, jam 4. Saya tidak menyadari kalau itu dosa, karena saya sesungguhnya tidak tahu kalau yang saya lakukan itu dosa. Saya merasakan itu kesenangan duniawi. Sampai akhirnya saya pindah tahun 2006 ke Pekanbaru. Di Pekanbaru, dari Medan saya pindah ke Pekanbaru. Apakah saya bertobat? Tidak, karena saya jauh dari istri. Tambah parah. Sampai suatu saat saya ketemu seorang wanita, ibu-ibu, wanita baik-baik. Ibu-ibu ini bilang, Cong, kamu itu diberkati Tuhan loh. Kamu itu disayang Tuhan loh. Tapi hidupmu itu penuh kepahitan, kekelaman. Ini kebetulan ibu ini orang gereja gitu. Kamu ke gereja deh. Apa? Ke gereja. Apaan tuh, saya bilang. Saya tepis ucapannya. Sampai
Anehnya itu di telinga saya ini asik ngomong gereja. Saya pikir ini siapa yang bisik di telinga saya? Setan apa yang bisikin? Tapi saya yakin dan percaya itu Tuhan. Sampai akhirnya saya masuk ke gereja. Apakah di gereja saya bertobat? Haleluya. Tidak. Saya hari Sabtu ke karaoke, Minggu ke gereja. Sabtu ke karaoke, Minggu ke gereja. Tapi secara pribadi, saya sudah mulai merasakan saya diubah. Karena begitu setiap diajak, saya sudah mulai nolak. Sampai akhirnya saya memberikan diri saya dibaptis tahun 2009. Dan di situ saya berkomitmen, Tuhan sudah baik. Saya mau melayani Tuhan. Dan saya tinggalkan semua. Pada satu retreat, camp pria, saya mengikuti acara itu. Saya 2010 mengenal organisasi Full Gospel, di situ saya banyak diubahkan. Saya mendengarkan kesaksian banyak pria diubahkan. Dan saya lihat, di situ akhirnya saya menyadari, Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Di satu masa itu, saya di depan istri saya pegang bunga, saya bilang saya ngakui semua dosa saya. Saya basuh kakinya. Saya nangis, saya bilang, terima kasih sudah sabar sama saya. Istri saya nangis, kami pelukan, dan saya berjanji sama istri saya, mulai saat ini dan seterusnya, saya tidak akan mengecewakan kamu lagi. Saya akan bahagiakan kamu. Saya percaya kita semua dengan latar belakang apapun, di saat Tuhan sudah jamah kita, Tuhan berikan kita kesempatan yang kedua. Jangan pernah sia-siakan. Saya hari ini bisa berdiri di sini, bersaksi dengan semua latar belakang saya yang buruk. Saya 2009 melayani Tuhan sampai hari ini. 2010 saya kenal perkumpulan Full Gospel, saya banyak sekali diubahkan karakter saya. Banyak sekali diubahkan hidup saya. Hari ini saya berdiri di sini, semua saya percaya karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, di saat kita punya kesempatan kedua dari Tuhan, jangan pernah sia-siakan. Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Nah, mungkin itu saja kesaksian saya yang sederhana ini, kiranya dapat memberkati. God bless you all. Ya, Brother John Rusli ini adalah wakil gembala dari GBI yang ada di salah satu Pekanbaru, saudaraku. Oke, tidak lama lagi kesaksian yang kedua. Ya, Bro Yuhandi, silakan, waktu tempat persilakan. Bro Yuhandi ini adalah seorang leader kami di Jakarta. Ya, beliau ini dari kepercayaan yang lain juga. Percaya Yesus ketika di Full Gospel juga. Tuhan berkati. Thank you Pak Max. Shalom semua, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya dengan Yuhandi. Seperti tadi Pak Max katakan ya, saya mendapatkan second chance saya yang pertama adalah ketika saya mengenal Tuhan di tahun 2011 melalui wadah FGBMFI, ya Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Hari ini saya dikasih tema mengenai Full Gospel, mengenai second chance ya, tapi tidak tentang pertobatan saya mau kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dalam setahun belakangan ini, ya. Tapi saya sangat bangga melihat wah gereja ini luar biasa penuh ya Pak ya. Seperti tadi Pak Max katakan kita akan penuhi surga. Dan yang pasti tetap tambahkan lagi Pak, kita kosongkan neraka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke, haleluya. Ya, di 1 tahun belakangan ini teman-teman ya, kita tahu kita memasuki masa pandemi di mana Jakarta sempat lockdown atau PSBB ya. Nah, saya punya latar belakang bisnis ada di insurance company, di mana kita harus berbisnis itu harus ketemu tatap muka. Tatap muka pun orang belum tentu percaya dan mau beli gitu ya. Tetapi tiba-tiba Jakarta masuk lockdown. Itu sempat membuat saya khawatir, sempat membuat saya bimbang, membuat saya hitung-hitungan terus terang ya kan. Wah, bagaimana dengan cicilan ini, cicilan itu dan pengeluaran ini itu. Luar biasa. Tapi Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Sejak April, Mei, Juni
dengan caranya yang ajaib Tuhan kirimkan berkat-berkat yang mana di bulan Juni pun kami sudah bisa hit target untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun, bukan 1 tahun ke depan, full year 1 tahun ya. Tetapi yang lucunya lagi teman-teman, ketika PSBB mulai longgar, saya diajak ketemuan sama 2 leaders ya. Satu dia sudah outside dari company kami, sudah keluar. Satu dia di dalam company, ngajak ketemuan ya. Yang di luar pasti dia pengen narik saya, pengen ngajak ngobrol, pengen narik ya. Saya pikir di hari itu, di pertengahan bulan Juni, saya pikir oke lah, saya akan luangkan waktu ya. Mumpung PSBB lagi longgar, saya nggak mau 2 kali, jadi 1 hari saya ketemu 2 orang. Pagi saya ketemu dengan yang sudah keluar ini, yang sudah ada di company baru. Saya ajak ngobrol, ya benar perkiraan saya dia mau rekrut saya gitu ya. Nah yang siangnya lagi saya ke daerah Alam Sutra di Jakarta. Saya ketemu sama yang masih di dalam company ini dan ternyata beliau lagi planning untuk pindah ke satu company baru. Sama dia mau ngajak saya juga. Jujur teman-teman, ya kita di bisnis ini sering diajak orang. Ya, saya sudah dari tahun 2007 sampai 2020 waktu itu 13 tahun saya sudah ada di sering diajak, tapi saya tidak pernah mau gubris karena bagi saya company ini company terakhir saya gitu loh, dan saya akan all out, saya akan kerjakan yang terbaik. Singkat cerita pulang udah selesai, saya cerita sama istri malam. Saya ketemu si A, ketemu si B, ditawarin begini. Istri saya bilang ngapain? Ya, kondisi pandemi, kondisi kita tadinya udah berdoa sama Tuhan kan, dan Tuhan penuhi kita gitu loh untuk target 1 tahun. Tapi saya ajak sama istri, saya bilang kalau memang ini rencana Tuhan, yuk kita bawa dalam doa. Singkat cerita teman-teman, tidak ada di dalam di malam itu kita berdoa saja, biasa saja ya. Tapi dalam waktu tempo yang agak lumayan singkat, Tuhan kasih beberapa konfirmasi untuk saya memilih 1 di antara 2 itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya telepon Pak Acan, saya telepon Bro Eri, ya, saya minta didoakan. Nah, dalam perjalanannya teman-teman, saya juga mulai kayak dapat dapat kayak kasih mula-mula dalam bisnis ini. Saya mulai keluar, ketemu orang, banyak konfirmasi yang membuat saya harus yakin saya harus keluar. Singkat cerita itu bulan Juni, bulan Juli, 1 bulan berlalu. Akhirnya kita putuskan bulan Agustus setelah terima nama year end bonus, di company kami ada nama year end bonus di tanggal 23 Agustus, kami semua, jadi ternyata teman-teman yang ngajak saya ini yang masih dalam company ini dia ngajak banyak sekali orang yang akan move juga ke tempat itu gitu loh. Kita dibikinin grup WA, kita sudah sepakat, sudah beberapa kali meeting, bahkan tanggal 21 atau 22 Agustus kita putuskan tuh mau ke kantor baru itu untuk kunjungan gitu. Nah apa yang terjadi teman-teman? Sebelum terima year end bonus, tiba-tiba CEO kami mendengarkan bahwa kami rombongan besar ini akan move ke company baru. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, CEO kami laporkan ke AAJI bahwa tidak boleh ada perpindahan dari company ini. Yang kedua, CEO kami menghubungi CEO company baru yang akan kami tuju ini, bikin agreement. Tidak boleh ada saling rekrutmen di antara mereka. Teman-teman, saya jadi galau, terus terang. Udah konfirmasi, sudah oke gitu ya. Saya harus pindah tapi kok jadi begini gitu, jadi kusut, stres ya. Bahkan leader saya ini yang ngajak saya, dia tiba-tiba terbang ke Bali. Saya telepon dia, Pak, lagi di mana? Lagi di pesawat Han. Gue lagi mau detox dulu katanya. Lu detox, gue mau ngapain di sini di Jakarta? Sempat stres, pusing. Pak Acan mungkin tahu lah ya pergumulan saya, Bro Eri juga tahu. Pusing. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan bukakan jalan satu persatu. Di dalam grup itu ada 1 orang teman yang ternyata dia sudah move dari company ini gitu loh. Dari company lama saya. Dia memang basicnya sama dengan kami, tapi dia udah keluar setahun yang lalu. Apa yang terjadi? Disitulah Tuhan mulai bukakan jalan. Akhirnya secara luar biasa teman-teman, kalau dilihat background saya, siapa sih Yuhandi itu ya. Tapi ternyata teman-teman, puji Tuhan, ya kami berdua dipercaya untuk megang 1 GA untuk menggantikan orang ini gitu loh. Ya ini menurut saya ini second chance. Saya nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyertakan Tuhan di dalam semua usaha kita, dan ketika kita melangkah dengan iman, saya pun nggak tahu ke depan karena terusan di insurance ketika kita out, income udah hilang, income sudah nggak dapat lagi. Saya dari bulan Oktober sampai bulan Februari, kurang lebih 5-6 bulan itu, terus praktis minim income.
karena income saya sumbernya udah hilang karena saya udah out dari company ini dan saya tidak bisa langsung pindah ke sini. Ya, jadi harus ada banyak proses. Tapi satu hal yang saya imani adalah saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Keluaran 14:14 katakan, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, itu saya kesaksian saya, doakan ini second chance saya dan semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Makasih Bro Yohandi. Bro Yohandi ini saya kontak, ya saudaraku, bulan lalu saya kontak untuk datang ke Batam dengan tim. Dia pertama ini, ikut konvensi ya? Siap Pak Mike. Setelah itu dia bilang, tanya, online kan? Via Zoom ya? Enggak, onset, harus datang ke Batam. Hah? Dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan sama tim mereka datang ke Batam untuk memberkati konvensi kami dan juga kita semua. Oke, kesaksian yang ketiga, saya panggilkan saudara saya ini, koko saya, Bro Acan untuk memimpin kita dalam kesaksian. Ya, thank you Bro Mike. Shalom semua. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Acan, saya punya 1 istri dan 2 putra. Saya berasal dari Pulau Bangka. Latar belakang seperti Bro John, keluarga besar belum pernah kenal Tuhan. Saya dari keluarga yang besar sekali. Papa punya tiga istri ya. Saya anak ke-7 dari istri pertama dengan 9 saudara. Ya, saya keluarga papa sampai ke buyut adalah seorang penyembah berhala, seorang taipak, seorang paranormal yang cukup dikenal ya. Dan ketika papa kawin lagi, kita saudara-saudara 9 saudara sama istri pertama ditelantarin gitu aja, dan kita harus berjuang hidup dengan serba kekurangan. Puji Tuhan kita bisa melewati semua dan saya bisa sekolah. Dan ketika selesai sekolah, waktu itu belum terima Tuhan ya, datang ke Jakarta dengan penuh pengharapan. Saya kepahitan saya sekali sama papa dan saya mau melupakan masa lalu. Datang ke Jakarta tahun 97 merantau, mau jadi orang sukses. Tapi ketika sampai di Jakarta, mau lamar kerjaan susah dengan ijazah SMA dan nggak ada kepandaian. Dan di situ saya lamar kerja sana sini, akhirnya dapat kerja di jaga toko spare part alat berat, itu juga dagang spare part alat berat bekas di dalam gang. Saya kerja sama orang selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun gaji itu buat saya juga kurang. Selama 8 tahun kayaknya hidup nggak ada pengharapan. Saya buat makan aja, kalau tanggal tua harus minta sama cici koko ya. Dan selama 8 tahun itu saya beberapa kali dirawat di rumah sakit dan membebani keluarga. Saya minder sama orang, apalagi ketemu teman-teman sekolah. Dan di situ benar-benar Cici sama Koko dan teman-teman melihat, wah nggak ada pengharapan, anak moyong lah gitu. Saya tinggalnya ke tempat Cici, kalau sudah nggak kondusif, pindah ke rumah Koko, pindah sana sini ya. Akhirnya saya putusin juga, terakhir ngekos. Dan di situ belum mengenal Tuhan ya, sama sekali tidak ada pengharapan. Saya bersyukur saya kenal seorang wanita yang membawa saya ke kenal Tuhan dan terima Tuhan. Awalnya motivasi saya beda, mau terima, mau dapetin cewek itu, habis itu saya bawa ke agama saya yang lama. Kenapa? Saya menyangka agama saya lebih bagus ya. Dia bawa saya ke gereja, di situ ada penyembahan, ada pujian, sampai doa nangis. Saya bilang, ini kayaknya aliran sesat gitu ya. Ada yang nangis segala. Dan di situ, waduh, gawat saya bilang itu. Tapi ketika pendeta itu khotbah, itu ada KKR pelepasan, saya ditunjuk. Saya bawa jimat. Dan di situ yang hadir beribadah itu 500 orang lebih, saya ditunjuk maju ke depan. Saya didoain pelepasan. Di situ saya terima
kayak pencurahan Roh Kudus ya, sukacita damai sejahtera itu. Dari situ saya mau mengenal siapa Tuhan. Dan dari situ Tuhan pulihkan hidup saya. Ketika waktu itu kondisi saya masih tinggal di kos, bayar kos sebulan itu 200.000, atasnya seng, kanan kiri triplek, nggak ada pengharapan. Tapi puji Tuhan, ketika mengenal Tuhan, saya doa sama Tuhan, hidup saya nggak mungkin kayak gini terus. Dan di situ Tuhan gerakkan saya untuk melangkah. Ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya berdoa, Tuhan gerakkan untuk datang ke importir-importir, mau buka toko, meskipun nggak ada modal. Dan di situ saya melangkah. Ketika saya melangkah, Tuhan tuntun. Ada beberapa orang, ada 5-6 orang importir dan mereka mau support saya. Akhirnya puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kayaknya nggak mustahil ya, bayar kos 200.000 bisa buka toko. Tapi Tuhan tuntun. Ketika kita mau melangkah, Tuhan buka jalan. Di situ saya mulai usaha. Akhirnya saya bisa menikah, bisa dikaruniai anak dan bersedia dibaptis. Percaya Tuhan. Dan saya bersyukur punya komunitas Full Gospel dan teman-teman Bromek dan teman-teman. Kenapa? Ketika saya mulai diberkati, saya lupa. Saya berbuat dosa laki-laki semua saya lakukan. Dan akhirnya Tuhan izinkan masalah demi masalah menghimpit saya. Dan saya sering entertain customer dengan harapan banyak untung, omset gede. Akhirnya Tuhan izinkan semua tagihan stuck, susah. Cash flow saya terganggu dan sering entertain customer, istri tahu ya, hidup nggak benar. Akhirnya ribut sama istri nggak percaya lagi sama saya dan anak sering sakit-sakitan. Dengan kondisi tersebut, bukannya saya bertobat, masih melakukan dosa, udah rutinitasnya nggak sadar bahwa kita anak Tuhan. Dan saya menyalahkan Tuhan, kok Tuhan nggak berkati saya? Coba tagihan satu aja keluar, masalah saya sudah beres. Tapi Tuhan nggak mau lakukan itu. Dan puji Tuhan saya ketemu Wadah Full Gospel, komunitas ini yang membangun saya. Ketika saya dengar teman-teman kesaksian dapat pertolongan Tuhan, di situ saya sadar. Identitas saya sebagai anak Tuhan, selama ini saya salah melangkah. Dan di situ saya putuskan bertobat. Ketika pulang ke rumah, saya bilang istri, saya mau bertobat. Istri cuek, udah lagu lama dia tahu, udah berapa kali, udah puluhan kali saya ngomong kayak gitu. Tapi ketika saya pegang tangan istri, ayo doain saya nggak kuat di luar tanpa kamu berdoa. Dari situ kita mulai bangun mesbah doa lagi, mulai berjanji sama Tuhan. Dan di situ saya merasakan perubahan yang luar biasa. Biasa kalau kita mau ke toko, buka toko, istri udah ngoceh-ngoceh, buka toko nggak ada customer belanja ya. Tapi di sini sampai sekarang mau kemana-mana istri pasti doain saya, peluk cium saya baru jalan. Dan di situ saya melihat ketika kita berdamai dengan Tuhan, terus berdamai dengan istri, dan istri support kita dalam doa, di situ berkat Tuhan yang luar biasa. Dulunya sebelum gabung Full Gospel, sebelum saya bertobat, semua masih kontrak, tapi Tuhan bisa percayakan satu persatu. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan telah memberikan kesempatan saya kedua untuk terus melayani Tuhan. Dan di situ saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, berkat sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu kesaksian yang memberkati kita semua. Ada perubahan, ada kesempatan yang baru yang Tuhan selalu berikan. Tapi kesempatan itu tidak datang selalu. Jadi pergunakan hidup dengan baik, saudaraku. Oke, saudaraku, tidak berpanjang lebar. Ini adalah pembicara kita, ini adalah grup, kalau saudara tahu, grup penyembah, saudaraku, yang nasional, saudaraku, yaitu Jericho Worshipper. Dia ini adalah satu tim dengan Jeffrey Chandra, satu tim juga dengan Helen Perena, saudaraku, dan beberapa teman tim yang di dalam
Yeriko. Mereka sudah kemarin ulang tahun ke-41 tahun, saudaraku. Ulang tahun begitu lama mereka di dalam menyembah Tuhan, saudaraku. Dalam kelompok menyembah Tuhan. Saya enggak lama-lama saya panggilkan Pak Rudiap untuk bisa naik berkati kita semua. Persiapkan hati saudara, persiapkan pikiran saudara, roh, tubuh dan jiwa, persiapkan semuanya dengan telinga untuk mendengar. Pasti saudara akan mendapatkan satu hal yang baru dalam kehidupan saudara. Tuhan berkati. Minta izin buka ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ada di tempat ini. Siapakah kami Tuhan yang Engkau boleh pedulikan Bapa? Kami yang bukan siapa-siapa, kami yang begitu banyak kesalahan, tetapi Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Setiap kami datang kepada Engkau Bapa. Persilakan waktu yang singkat di dalam tangan Engkau Bapa, berkati setiap kami, bukan telinga kami untuk mendengarkan Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. FGP Men. Shalom. Saya sudah merasa seperti full gospel, karena sebagian muka full gospel ada di sini. Oke. Thank you untuk kesempatannya. Saya mau kata hari ini saya bukan untuk bernyanyi, saya akan men-sharing apa yang saya mau kata Tuhan titipkan untuk saya. Nama saya Rudi Yap, saya seorang pengusaha dan saya melayani di Full Gospel dengan orang-orang luar biasa hebat di Full Gospel. Coba saya minta teman-teman yang dipakai Tuhan luar biasa Full Gospel untuk berdiri. Tunjukkan, this is FGP Man. Nah, kalau kita lihat mereka, saudara, 10 tahun lalu, atau 15 tahun lalu, atau 3 tahun lalu, kita akan bingung. Ya. Kok bisa seperti ini? Gitu. Apa makanannya itu? Dikasih makan apa bisa seperti ini? Banyak hal yang terjadi luar biasa kepada teman-teman kita. Dan bersyukur Tuhan bisa pakai siapa saja. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Dan kalau kita mau datang kepadanya. Nah, ada satu ketika seorang hamba Tuhan ketemu jemaatnya yang sudah lama. Sudah lama gak ketemu. Seorang pengusaha. Ya. Tapi itu pasti mungkin juga full gospel. Ya. Ketemu, "Hai, how are you?" dia bilang. Ya. "How are you?" Biasanya kalau kita ketemu di sini, "Apa kabar?" Jawabannya apa? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Tetapi pengusaha itu tidak jawab luar biasa. Dia bilang gini, "How are you?" Dia bilang, "Better than I should deserve." Lebih baik daripada yang harusnya saya terima. Apa kabar? Lebih baik daripada seharusnya saya terima. Pendeta itu bingung. Kenapa seperti itu? Dan iya, saya yang seharusnya mati. Saya yang seharusnya bangkrut. Saya yang seharusnya cerai. Saya harusnya dihina orang, dianggap enteng. Tetapi hari ini, saya ada di sini. Saya tidak dihina orang. Sekeluarga baik-baik. Bisnis bagus. Better than I should deserve. Saudara, ketika saya dengar cerita ini, wow, saya pikir mungkin saya seperti itu juga, saudara. Mungkin kita seperti itu juga. Siapakah kita? Apakah kita pantas seperti hari ini? Better than I should deserve. Ya. Tadi Acan
berkata, ya kan? Istrinya berkata apa? Lagu lama. Tapi hari ini berbeda. Hari ini berbeda. Kita lihat John, ya. Istrinya bilang apa? Asal jangan di depan mertua gua. Tapi hari ini berbeda. Ada Felix, ada teman-teman semua. Ya. Better than I should deserve. Saudara, tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Siapapun kita, sesempurna apapun. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan bahkan mungkin akan melakukan kesalahan. Bahkan mungkin akan melakukan kesalahan. Pahlawan-pahlawan di Alkitab pernah melakukan kesalahan. Orang-orang hebat di Alkitab pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan besar. Tetapi yang membedakan orang yang bersalah melakukan kesalahan besar ketika diberikan kesempatan kedua, dia pakai luar biasa dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu yang membedakan. Kita semua boleh bersalah, tetapi ketika kita diberikan kesempatan kedua, itu yang membuat kita berbeda. Membuat Anda dan saya berbeda. 1 Korintus 13 berkata, Tuhan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yohanes 3:17, Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita. Jadi Anda dan saya have no right to judge people. Kita datang, kita bukan untuk menghakimi. Ya. Nah, saya suka quote ini, bro. Everyone deserves a chance to clean up their mistakes. Semua orang layak mendapat kesempatan untuk membereskan kesalahannya. Setiap orang. Tetapi itu tidak ada gunanya diberikan kesempatan kalau kita tidak belajar sesuatu dari kesalahan itu. Setiap kita layak mendapat kesempatan kedua. Tetapi akan sia-sia kalau kita tidak belajar sesuatu dari situ. Sia-sia kalau kita tidak belajar sesuatu dari situ. Siapakah Saulus? Ya. Siapakah Saulus? Seorang scholar, ahli Taurat. Ya. Tetapi dia hajar, orang Kristen dihajar, dihina, dibakar, dianiaya. Tetapi ketika diberikan kesempatan kedua, kita lihat seorang Saulus menjadi Paulus, menjadi pembela, bahkan berani mati, di penjara. Betapa banyak orang dimenangkan, orang Gentiles, dulu orang Yahudi, orang di luar Yahudi dimenangkan oleh Paulus. Seorang penganiaya, seorang yang sangat menindas orang Kristen. Ketika diberikan kesempatan kedua, jadi pembela, masuk penjara, keluar masuk penjara. Dan banyak memenangkan orang yang tidak bisa jangkau waktu itu. Siapakah Rahab? Siapakah Rahab? Seorang prostitut, seorang pelacur, orang yang sangat dihina. Tetapi ketika diberikan kesempatan, ketika bangsa Yahudi Israel mau masuk ke Kanaan, dikirim 2 pengintai, ingat ya? Dikirim kedua pengintai, seorang pelacur, dia tahu kesempatan datang. Dia tahu, this is my chance. Dia sembunyikan kedua pengintai itu. Dan dia keluarganya tidak dibinasakan. Siapakah kedua pengintai itu? Salah satu dia Salmon namanya.
orang Yahudi. Dan dari situ Rahab, keturunannya Daud, Yesus. Seorang prostitut, seorang pelacur. Tetapi ketika ada kesempatan kedua, diambil. Siapakah Markus? Markus, ya kan? Jalan sama Paulus dan Barnabas, melayani bersama-sama. Di tengah perjalanan, jauh dia, meninggalkan. Dan Paulus marah sekali, sampai Paulus dan Barnabas harus ribut karena itu. Tetapi ketika Barnabas memberikan kesempatan kedua, hari ini kita baca buku Markus. Saudara, siapakah kita? Siapakah Anda dan saya? Kita mungkin dianggap sepele. Kita anggap mau apa? Istilah acan mau kiu. Ya, bokiu, no hope. Ya. Tidak ada pengharapan. Tetapi saya katakan satu hal. Ketika Tuhan berikan kesempatan kedua, kita nggak tahu. Mungkin dari gereja ini ada muncul heroes of the faith. We don't know, kita tidak tahu. Kesempatan kedua, ya, Tuhan berikan bagaimana. Nah sekarang saya lihat, kira-kira ya saudara, kira-kira hari ini Tuhan melihat di gereja ini. Nah, Tuhan lihat, kira-kira bagaimana pendapat Tuhan terhadap kita semua? Kira-kira Tuhan lihat kita seperti apa? Kira-kira Tuhan, wow, ini, aduh ini anakku kasih, kan? Aduh ini anakku ini, aduh si Max, aduh gitu loh. Acan, aduh, ya kan? Bukan lagu lama, lagu puji Tuhan terus, ya kan? Atau Tuhan lihat kita, aduh, kenapa ya? Kenapa jatuh lagi? Kenapa jatuh lagi? Kenapa jatuh lagi? Coba saudara renungkan. Hari ini saya ngomong saya merinding. Saya berdiri di depan mimbar. Ketika Tuhan lihat saya, Rudy, ketika Acan, teman-teman semua, apa rasanya? Apakah Tuhan sedih? Atau Tuhan menyayangkan? Atau Tuhan puji? Bagaimana Anda melihat diri sendiri? Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Aku tidak pantas, aku tidak mungkin berubah. Bagaimana kita lihat orang lain? Bagaimana kita lihat teman kita? Orang yang menyakiti kita, adik kita, saudara kita. Bagaimana kita melihat mereka? Apakah tidak pantas hari diberikan kesempatan kedua? Saudara, saya harap tema saya ini, saya bicara agak keras, ya. Karena itu bicara untuk saya sendiri juga. Ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa cari Pak Max saja, karena dia undang. Filipi 1 ayat 6 berkata demikian. Ya. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan yang memulai sesuatu yang baik akan meneruskannya sampai selesai. Tuhan punya desain khusus untuk setiap kita. Desain yang berbeda-beda. Desain yang berbeda-beda, tidak sama. Sangat spesifik. Dan Tuhan pastikan Tuhan berjalan bersama-sama kita.
apapun yang kita alami hari ini, Tuhan punya desain yang sangat spesifik. Dimana Tuhan berkata, Pak, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah bayangkan Tuhan persiapkan sesuatu yang luar biasa. Jangan underestimate, saudara, saya bertanya. Jangan kita anggap enteng diri kita sendiri. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Tadi worshiper berkata apa? Kita ada biji matanya Tuhan. Jangan pernah anggap enteng diri kita sendiri. Tuhan sudah mati bagi Anda dan saya. Never estimate yourself. Tuhan sudah persiapkan sesuatu yang baik. Tuhan pastikan berjalan bersama-sama kita. Ya, Tuhan pastikan dia berjalan bersama kita. Oke, bagaimana sikap kita ketika menerima kesempatan kedua? Kita harus terbuka, menerima, dan bertobat. Don't take it for granted. Jangan pikir terus ya ada kesempatan saya pokoknya lakukan saja. Nanti besok bertobat. We don't know besok kapan. Saya kemarin teman meninggal. Full gospel juga, Jericho, teman lama pelayanan. Masih baik. Kemarin malam meninggal. Kita nggak tahu saudara. Hari esok kita siapa? Kapan? Belum tentu yang muda nggak meninggal. Ya. Belum tentu yang sacap lebih lama hidup daripada yang gocap. Ya. Belum tentu saudara. Kita nggak tahu kapan hari esok kita. Ya. Kita belum tahu gitu loh. Ya. Saya mau katakan gini. Semua orang membuat kesalahan. Bahkan kesalahan besar. Ya. Tetapi tidak berarti kita harus membayar kesalahan itu seumur hidup. Berapa banyak orang kita melihat lakukan kesalahan besar dan dia menghukum diri sendiri seumur hidup. Seumur hidup. Kita semua pernah salah. Tetapi tidak berarti kita harus hukum diri kita seumur hidup. Orang baik pun kadang-kadang melakukan kesalahan. Orang baik pun kadang membuat keputusan yang salah. Orang baik bisa membuat keputusan yang salah. Tapi bukan berarti mereka jahat, saudara-saudara. Itu karena kita manusiawi. Semua kita bisa bersalah karena kita masih manusia. Ketika kita bersalah, bertobat, saudara. Minta ampun. Don't take it for granted. Ya. Jangan anggap don't take it for granted. Coba Acan bisa ajarkan tolong. Artinya apa? Jangan tadi itu mungkin bantu saya. Saya menilai hang ini. Ya. Tadi diajak Darwin lari setengah mati saya. Jadi agak hang capek ini. Orang tua mau lari sama anak muda bagaimana? Ya, don't take it for granted, saudara. Ya, don't take it for granted. Ya. Kedua, ketika kita dapat kesempatan datang kepadanya. Ingat cerita prodigal son, anak yang hilang, ya kan? Dia makan, dia jatuh miskin, bangkrut, makan makanan yang sangat tidak layak dimakan manusia. Bahkan sisa dari binatang. Sisa dari binatang, saudara. Dia ingat papanya. Mungkin di rumah bapakku akan lebih baik. Dan dia datang. Saudara, saya mau katakan, apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika diberikan kesempatan kedua, pertama, kita harus mengucap syukur.
mengucap syukur. Tuhan sudah begitu baik. Kan? Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Saya hari-hari ini saya bangun, saya mencoba mengingat kebaikan Tuhan. Sudah saya mau katakan, setiap pagi kalau kita bangun mengingat kebaikan Tuhan, the rest of the day akan luar biasa. Masalah boleh ada, kalau ingat kebaikan Tuhan, wow. Kan? Dulu saya kawin terlambat, kan? Saya baru cerita dengan Franz. CV saya, ya kan? Dia baru diputus pacar sekali, saya 2 kali, 5 kali 2. Dulu, Alex, 5 kali 2 saudara. Saya orang pertama di anak teman-temannya paling cepat punya pacar, tapi kawinnya paling lama gitu loh. Saya pikir dulu, aduh Tuhan kalau saya boleh punya istri yang cantik, yang baik, ya kan. Betapa untungnya hari ini istri saya begitu baik, begitu cantik. Ya. Coba ingat, suami-suami, coba kalian ingat istri kalian. Ya kan? Ketika dulu belum apa-apa, hari ini jadi begini, waduh istriku hebat sekali. Ya kan? Saya tahu teman saya tinggal di sini, dulu dia kan apa, sekarang jadi apa gitu. Ingat kebaikan Tuhan. Dulu pengen punya bisnis, aduh kerja aja susah gitu. Pengen punya bisnis, sekarang Tuhan kasih bisnis. Wow, Tuhan begitu baik. Ya. Dulu pengen punya anak, sekarang anak udah besar. Tuhan begitu baik. Ya kan? Dulu mau sekolah di Singapura, saya susah, minta-minta bisa mimpi Tuhan kasih, kalau bisa dapat Singapura nggak usah ke Amerika, puji syukur gitu loh. Ya. Sekarang saya punya perusahaan, punya rumah di Singapura. Tuhan begitu baik. Tuhan, sama saya katakan, ketika kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu berbeda. Hidupmu berbeda. It make a big difference. Saya makin ngomong makin merinding nih. Saudara ingat, who we are, kita ini siapa? Kita ini siapa? Ketika kita bersyukur, memberi, kan? Ucapan syukur, memberi, Tuhan tidak butuh uang kita, saya mau katakan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa berkati siapa saja untuk memberi. Ya. Tinggal Tuhan lihat aja siapa yang siap saya berkati. Ya. Saya nggak tahu tentang pembangunan. Saya nggak pernah pikir, bro. Saya yakin ketika masa-masa pembangunan, gereja membangun, Tuhan akan berkati orang-orang di jemaat di sini. Siapa yang Tuhan siap beri. Siapa yang Tuhan siap berkati untuk memberi. But it start from us dulu. Mulai dari diri kita dulu. Bersyukur saudara, bersyukur. Kita ini hanya titipan saudara. Uang kita titipan, semuanya titipan. Bersyukur saudara. Bersyukur. Kedua, ketika menerima kesempatan kedua, fokus misi kita. Saya katakan, setiap orang punya calling berbeda. Tadi pagi saya bicara tadi, callingnya sangat jelas di Full Gospel. Setiap orang punya calling khusus, setiap orang dan berbeda. Find out your calling, temukan panggilan Anda siapa, kemana, dan lakukan. Ketika diberikan kesempatan kedua, don't take it for granted. Saudara ingat, ketika COVID, ada berapa teman kita di sini kena COVID, kan? Ketika lagi susah napas, ya kan? Pasti Tuhan, kalau saya sembuh, ya kan? Saya kalau sembuh, saya akan A, B, C, D, E.
pertanyaannya, di manakah kita? Ketika kita lagi susah, lagi bermasalah besar, Tuhan, saya berjanji Tuhan, akan begini, akan begini. Pertanyaannya, di mana kita hari ini? Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, apakah kita masih tetap dengan janji kita? Atau begitu sembuh, udah lupa? Ini untuk saya juga teman-teman. Saya juga banyak janji sama Tuhan gitu. Ini selalu pisau bermata dua. Calling Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berubah. Ingat cerita Yunus. Yunus Tuhan minta ke Niniwe. Dia bilang Niniwe tidak pantas, itu bangsa yang sangat jahat. Dia pergi kan, lari. Lari Tuhan masukkan, dilempar masuk ke ikan apa? Ikan besar, iya, bukan ikan paus ya. Masuk, keluar lagi, apakah calling Tuhan beda? Tetap ke Niniwe. Tetap ke Niniwe. Saya mau katakan, calling Tuhan itu tetap buat Anda dan saya. Bahkan firman Tuhan berkata ini, God's calling is irrevocable. Orang bisnis pasti tahu, yang LC irrevocable itu tidak bisa dibatalkan. Jadi calling Anda, Tuhan sama kita tidak bisa batalkan. Kita boleh salah, tetap Tuhan balikan kesempatan kedua, tetap callingnya itu. Oke, tetap seperti itu. Rick Warren berkata apa? Delay obedience is equal to disobedience. Ya. Menunda ketaatan yang ditunda-tunda sama dengan tidak taat, saudara. Ketaatan yang ditunda-tunda sama dengan tidak taat. Jadi kalau ketika kita COVID, ya kan, saya mau A, B, C, D, ya, nantilah, ya kan, ditunda-tunda. Itu tidak taat, saudara. Ada yang ketawanya keras sekali. Jangan tunda, saudara. Fokus calling kita. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Nah, ketiga, ini sangat penting sekali, saudara. Ketika kita terima kesempatan kedua, we need to warn others. Kita harus ingatkan orang lain. Kita harus ingatkan. Hari ini, kalau kita tahu orang lain, hari ini saya tahu Max mau jatuh ke jurang, apa yang akan saya lakukan? Saya akan mati-matian merangkul Max, teriak, atau bahkan tendang dia dari pinggir jurang. I will do all the best. Kalau ini saya tahu, ini mau masuk nih, acan, nggak bisa. Bila perlu saya tampar supaya dia itu. Harus lakukan, saudara. Segala macam cara. Ya. Permasalahannya, kapan terakhir kita ingatkan teman kita? Bahkan sering loh, saudara. Bahkan sering kita tahu teman kita salah. Ya, kita nggak berani ngomong. Kita takut dibilang apa? Kepo. Kita tahu salah, kita diam. Kita tahu salah, kita diam. Kemarin saya dengar kesaksian Felix. Saya pikir anak muda ini luar biasa. Dengan segala macam kelemahannya, tapi dia menyuarakan. Saudara, kita butuh seperti ini. Sekarang kita baca satu firman Tuhan. Yeskiel 3:18-19. Yuk kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingat dia. Atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat. Supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Terus, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan jiwamu. Saudara, ini keras ayatnya. Kalau Tuhan ingatkan seseorang di depan mata kita, pasti kita nggak mungkin ingatkan semua orang, tidak mungkin, kita terbatas. Tetapi kalau seseorang taruh di depan mata kita, teman kita ini salah, kita diam, dan dia jatuh, kita akan dituntut. Kita akan dituntut. Ada resiko nggak warn others? Ada. Ada resiko, saudara. Kita akan dimusuhin, yes. Tetapi kewajiban kita mengingatkan kepada mereka. Kalau ada teman kita salah, kita harus ingatkan. Whatever it takes, apapun itu, dan apapun itu. Habis waktunya. 4 menit, oke. Terakhir memang nih. Terakhir. Ketika kita dapat kesempatan kedua, kita berikan orang lain kesempatan kedua. Ketika kita dapat kesempatan kedua, we give others second chance. Kapan terakhir kita memberikan second chance kepada orang lain? Kapan terakhir kita berikan second chance pada orang lain? Life is about forgiveness and second chance. Forgive yourself and take your chance. Forgive others and give them second chance. Ampuni diri kita. Nah, ambil kesempatan itu. So, saya sering sekali saudara, kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita menjudge diri kita. Kita menghukum diri sendiri. Forgive yourself. Take the chance. Ampuni orang lain. Berikan mereka kesempatan kedua. Kesempatan. Everybody deserve the second chance. Tuhan berikan begitu banyak kesempatan kedua bagi kita semua. Kapan kita berikan kesempatan kepada orang lain? Orang yang menyakiti kita. Orang yang menghina kita. Kapan terakhir kita berikan kesempatan kepada orang lain? Bahkan orang yang terdekat kepada kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, teman kita. Apakah kita sudah berikan kesempatan kedua kepada orang lain? Nah, saya satu quote berkata demikian. Marianne Williamson berkata demikian. Until we have seen someone's darkness, we don't really know who they are. Sebelum kita melihat sisi kegelapan, sisi jelek teman kita, kita belum tahu siapa dia. Artinya apa? Sebelum saya tahu Acan itu bobroknya seperti apa, bobroknya itu terhadap saya. Saya nggak kenal Acan ini siapa. Acan nggak kenal saya siapa. Kalau Acan nggak tahu sisi jeleknya saya seperti apa. Kemudian bilang apa? Until we have forgiven someone's darkness, we don't really know what love is. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti artinya cinta itu apa, kasih itu apa. Kalau kita belum pernah mengampuni orang lain. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu kesaksian. Saya punya 3 anak, ya, 3 anak. Yang pertama, kedua, umurnya dekat sekali. 3 tahun lalu saya kirim ke Amerika.
sebelum saya kirim ke Amerika, saya tanya yang pertama, namanya Justin. Kamu mau ke Amerika enggak? Saya kasih tahu, ke Amerika biayanya segini, kan? Saya bilang, kalau kamu ke Amerika 1 bulan, jadi bisa menghidupi scholar, dan itu untuk 15 sampai 20 anak. Kalau kamu pergi, ayo. Tapi kalau rasanya ragu, mendingan jadi bantu orang lain saja. Dia pikir, dia bilang oke, saya mau. Kita kirim anak dua-duanya pergi. Dalam perjalanan dia mungkin nggak siap, ya. Telepon kadang ada, kadang enggak. Kemudian video call selalu gelap kameranya. Dan saya tahu terakhir bahwa dia tidak sekolah. Saya marah sekali. Saya marah sekali. Saya langsung sama istri, kami itu setengah tahun pasti berangkat ketika anak sekolah. Saya sama istri marah, ayo kita cepat ke sana. Dalam pesawat saya marah, dongkol sekali. Saya udah bilang, saya udah doakan, kalau iya pergi harus serius, kalau enggak jangan pergi. Dan saya tahu dia pun sangat khawatir, sangat takut gitu. Dalam perjalanan saya kesal sekali gitu. Tapi Roh Kudus terus bicara. Lembutkan hati saya. Ketika kami ketemu, rambutnya berantakan, ya kan. Kita makan, ya. Dia tahu saya pasti marah. Dia tahu saya, papanya pasti marah sekali. Ketika ketemu dia, saya minta maaf. Saya puji Tuhan. Puji Tuhan dalam perjalanan pesawat, Roh Kudus terus menegur dan ingatkan. Ya. Saya minta maaf. Karena waktu dia ke Singapura, umur 5 tahun, 6 tahun lah waktu itu, SD. Bayangkan aja, di Jakarta kita kasih les Mandarin, itu pun setengah mati. Di Singapura saya tuntut dia untuk Mandarin yang top level. Saya tuntut dia semua yang tinggi-tinggi, karena dia anak pertama. Saya memberikan beban yang begitu berat pada dia. Saya minta maaf. Saya cerita alasannya kenapa saya harus lakukan. Saya minta maaf sama dia. Dan dia pun nangis, saya pun nangis, saudara. Saya nangis, dia pun nangis. Dia bilang, udah, enough Dad, enough. Saya bilang, terus apa yang kita mau lakukan? Kamu mau terus? Kamu mau balik? Kalau nggak mau sekolah pun nggak apa-apa, kita bisnis, terserah. Saya mau katakan satu hal. Apakah keadaan baik? Apa sekarang dia menjadi dia pintar? Belum, saudara. Tapi saya mau katakan satu hal. Kalau waktu itu saya parah, kalau waktu itu saya menjudge dia, mungkin saya akan kehilangan 1 anak. But today, dia ada di Singapura, dia masih sekolah, hubungan kami bagus. Give second chance. Berikan orang second chance. Orang yang mengecewakan kita, siapapun itu. Tuhan sudah memberikan kita second chance. We need to give others second chance. Mari kita berdoa. Saudara, coba kita pakai sebentar waktu kita untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Begitu banyak yang kita lakukan. Begitu banyak kesalahan kita lakukan. Coba kita ulang lagi. Review hidup kita. What is the greatest mistake we have ever done? Kesalahan besar apa yang pernah kita lakukan? Yang kita belum pernah ampuni diri kita sendiri. Kita semua pernah melakukan kesalahan besar. Semua kita. Apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri?
Coba ingat kembali saudara, ingatkan kembali. Inilah waktunya kita untuk mengampuni diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Coba ingat saudara. Apakah ada orang-orang yang sedang menunggu kesempatan kedua dari kita? Apakah ada orang-orang terdekat kita yang sedang menunggu kesempatan kedua dari kita? Orang-orang yang sedang membutuhkan kesempatan kedua dari kita. Mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin pacar kita, mungkin anak kita, mungkin teman kita, bahkan mungkin teman sepelayanan kita. Ada orang-orang yang melukai kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan kedua bagi kita semua. Mari kita berikan kesempatan kedua kepada orang-orang di sekitar kita. Engkau melihat setiap kami, Tuhan. Engkau tahu setiap kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu kesalahan kami. Kami minta ampun, Tuhan. Kalau kadang-kadang kami gampang menjudge orang. Kami tidak memberikan orang kesempatan kedua. Kami tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kami mau Tuhan saat ini Bapa, kami mau menggunakan kesempatan kedua itu sebaik-baiknya. Kami tidak mau mengecewakan Engkau Tuhan. Ajarkan kami Pak, to do the best for you, melakukan yang terbaik bagi Engkau saja Bapa. Berdoa biarlah firman terus berbicara pada setiap kami Bapa. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mas saudara kita bangkit saudaraku. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah setiap kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Setiap kami Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi kita pujikan, inilah kerinduan kami Tuhan, inilah janji kami dan iman kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup
Terpujilah namamu Tuhan. Bila saatnya nanti Tuhan percayalah hidup ini sudah pakailah hidupku, pakailah setiap kami Tuhan menjadi alat-alat dan biji matamu. Bila saatnya nanti Tuhan percayalah hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti Tuhan percayalah hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti Tuhan percayalah hidup ini sudah jadi berkah. sekian lama, Haleluya. sekian lama, sekian lama. Biar urapanmu turun ada setiap kami Tuhan, menjamah setiap hati kami dan pikiran kami. Biar kami memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Inilah kami hamba-hamba Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan. Pakailah setiap kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kami bagi sesama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami dipuaskan. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Pakailah setiap kami menjadi alat-alat. Pakailah setiap kami untuk melayani sesama. Jadikan kami hamba-hamba yang berharga di hadapan. Ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami juga akan memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan pagi ini. Kami dipuaskan oleh firman. Kau berkati hamba-Mu Pak Rudian. Diberkatilah dalam kesehatannya dengan umur panjangnya bersama istri dan anak-anaknya. Diberkatilah pelayanannya, diberkatilah bisnisnya. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesaksian bagi kami. Pakailah setiap mereka bersama istri dan anak-anak dalam usahanya dan pelayanannya makin hari memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pendeta Hadi yang hari ini melayani di tempat lain. Urapi terus, jagai kesehatannya. Berkati Pendeta Hadi bersama istri dan anak-anaknya juga dalam pelayanannya. Diberkati dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna. Mempunyai umur hidup yang panjang. Sehingga berita-berita mengenai kebenaran firman-Mu disampaikan. Sehingga semua jemaat dipuaskan mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang kedua di tempat ini. Hamba-Mu yang akan melayani juga Tuhan urapi. Juga pelayanan Tuhan untuk cabang kami yang ada di Punggur. Tuhan juga berkati dengan limpah-limpah dengan kuat kuasa Tuhan dan kuasa-Mu turun. Jamahan-Mu turun di dalam setiap ibadah. Kau berkati kami, rencana kami dalam pembangunan gereja ini, dalam merenovasi dan akan membuat hal yang baru di tempat yang sudah sediakan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Kami percaya segala izin surat-suratnya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dana yang kami butuhkan juga Tuhan akan campur tangan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami mendoakan bangsa Indonesia. Kami mendoakan Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan menteri-menteri yang ada. TNI Polri kami
Diberkati Tuhan dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Mereka dapat melakukan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka dalam segala pemerintahannya. Diberkatilah kota Batam, diberkatilah seluruh negeri ini. Diberkatilah Tuhan. Dan kami percaya virus ini hanya tangan Tuhan yang mampu menghalau di dalam nama Yesus. Tiada virus corona lagi dan penyakit-penyakit lainnya dan bencana-bencana lainnya. Bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami dan bagi diri kami masing-masing. Tuhan sudah proteksi dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sebentar akan kembali ke daerah masing-masing, ke Jakarta, ke Pekanbaru. Tuhan tolong mereka semua dalam perjalanan, setiap aktivitas mereka, maupun nanti di pesawat, semua dalam keadaan baik dan lancar. Mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Dan mereka bisa memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kedangkanlah tangan-Mu bagi kami, untuk kami menerima berkat Tuhan. Kuduskanlah kami. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu. Diberkatilah Engkau dengan umur panjang. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam setiap pekerjaan-Mu. Dan di dalam setiap aktivitas-Mu, Engkau dibuat berhasil daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.